Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang disajikan di dalam LMS yang harus kita selesaikan. Yang pertama, kita harus mencermati dan memilih capaian pembelajaran yang sesuai dengan jenjang sekolah kita, yaitu SMA. Dan kemudian menyusun rencana pembelajaran dan juga asesmen yang efektif, yang sesuai dengan paradigma baru. Dan yang ketiga, menyiapkan asesmen yaitu diagnostik, formatif atau sumatif yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, dari pertanyaan yang sudah diajukan asesmen, di sini kami menjawab pertanyaan nomor 1 dulu ya. Nah, pertanyaan nomor 1 itu kan meminta kita untuk menentukan capaian pembelajaran. Karena di sekolah tempat praktik kelompok kami masih menggunakan kurikulum 2013, jadi kami menggunakan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu kompetensi dasar, dan kita ambil kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 untuk kelas 10. Di mana di sini kita diminta untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Dan kompetensi 4.9-nya menyajikan hasil analisis mengenai persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu kita diminta untuk menyusun rencana pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Di sini kita sudah mencoba untuk membuat rencana pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan RPP. Nah, berikut ini adalah RPP-nya. Kita tidak memuat RPP dengan format yang utuh karena keterbatasan ruang. Di sini kita memasukkan poin-poinnya saja yang berkaitan dengan poin pertanyaan nomor 1 di LMS, yaitu menentukan capaian pembelajaran. Karena kita menggunakan kurikulum 2013 di mana capaian pembelajaran itu terdiri dari kompetensi dasar dan tujuan, maka di sini kita merumuskan RPP dengan format IPK dan juga tujuan pembelajaran saja, serta pendekatan, model, dan juga metode beserta sumber belajarnya. Di sini ada IPK yang sudah kita rumuskan dari kompetensi dasar yang sudah kita tentukan sebelumnya. IPK-nya itu ada 3 untuk kompetensi dasar 3.9 dan ada 1 untuk kompetensi dasar 4.9. Di mana IPK untuk kompetensi 3.9 ini ada yang pertama, menguraikan jenis-jenis manusia purba di dunia. Yang kedua, menemukan jenis manusia purba di dunia yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membedakan jenis manusia purba di dunia dan di Indonesia dari aspek fisik secara berkelompok. Untuk IPK kompetensi dasar 4.9, di sini ada 1, yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang membedakan jenis manusia purba di dunia dan di Indonesia dari aspek fisik di depan kelas dengan bahasa sendiri oleh perwakilan kelompok. Dari IPK tersebut, kita turunkan dan lebih rincikan lagi menjadi tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini terdiri dari 4 aspek. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem-based learning, dan metode make a match, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan siswa akan dapat 1. Menguraikan 3 jenis manusia praaksara di dunia dengan benar. 2. Menemukan jenis manusia praaksara di dunia yang ada di Indonesia dengan benar. 3. Membedakan jenis manusia praaksara di dunia dan di Indonesia dari aspek fisik secara kelompok dengan baik. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang membedakan jenis manusia praaksara di dunia dan di Indonesia dari aspek fisik di depan kelas dengan bahasa sendiri oleh perwakilan kelompok dengan lugas. Nah, berikut adalah pendekatannya, yaitu saintifik, model pembelajaran problem-based learning, menggunakan metode pembelajaran make match, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan juga mengerjakan LKPD yang berisi pertanyaan sehubungan dengan materi yang telah dijelaskan, dan juga sumber belajarnya.
Setelah menentukan RPP-nya, setelah merancang rencana pembelajarannya, di sini kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu membuat asesmen diagnostik dan formatif atau sumatif. Asesmen diagnostik sendiri formatnya bisa dilakukan di awal pembelajaran, low stake, tidak dikaitkan dengan nilai dan performa siswa, dan bisa dilanjut dengan post test di akhir pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau kognitif peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Jadi apakah setelah terjadinya pembelajaran ini ada peningkatan atau tidak? Nah, di sini juga ada tujuan asesmen diagnostik, yaitu untuk mendiagnosa pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen diagnostik ini bukan untuk menilai, tapi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Untuk asesmen yang digunakan kelompok kami yaitu asesmen diagnostik dengan menggunakan post-test dan pre-test dan post-test. Dan untuk asesmen formatifnya di sini kita menggunakan tes di akhir pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Karena kami menggunakan asesmen diagnostik yang berbentuk pre-test dan post-test dengan bentuk soal jawaban uraian, rubrik penilaian asesmen tersebut sebagai berikut, di mana ketika siswa mampu menjawab 3 jenis manusia praaksara yang ada di dunia, mereka akan mendapatkan skor 3. Begitupun jika mereka hanya bisa menjawab 2 jenis manusia praaksara di dunia, dan mereka hanya mendapatkan skor 2, sebagaimana yang termuat dalam tabel. Nah, untuk penskorannya seperti biasa, penskorannya jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Jika rentang angka yang dimiliki peserta didik di antara 90 sampai 100, maka mereka sudah masuk dalam kategori paham. Namun jika rentang angka yang mereka dapatkan adalah 0 dan sampai 74, berarti mereka masih masuk dalam kategori perlu diingat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, dan juga kekeliruan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.